wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf saya terlambat ya. Terima kasih Pak Dadang dan tim pengacara dan pihak PT Pos ya. Mudah-mudahan kita cari solusi Pak. Bukan benar, bukan salah, tapi cari solusi penyelesaian hari ini. Saya Asabri, kalau Bapak bicara Asabri, saya bisa telepon di Asabri. Komun Asabri saya bisa telepon. Kemarin wakil komunnya Pak Ferry Francis dan telepon saya. Saya bilang, Bang, ini soal rasa keadilan gitu loh. Nah, supaya ini selesai segera. Dan Pak Faisal bilang ini Asabri nanti saya urus. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Yang penting bagaimana Pak dan ini bisa selesai, jangan terkatung-katung. Ya, mungkin kita mulai nih. Siapa yang mau mulai dulu, Pos dulu atau Bapak? Oke. Kan ya, dengan saya aja dulu Pak ya. Buat intronya aja. Terima kasih Pak Andre ya. Doa kami semoga Bapak selalu sehat dan sukses. Sebelum pertemuan resmi ini dimulai, sebenarnya kami telah tadi mengisi dengan beberapa pembicaraan-pembicaraan. Ya, udah pendahuluan, artinya kami juga sangat-sangat tidak maulah artinya melakukan suatu perdebatan sengit di depan Bapak. Pertama-tama atas nama Pak Dadang kami sampaikan terima kasih Pak yang sudah memfasilitasi pertemuan hari ini. Dan kami singkat saja Pak, bagi kami bahwa apa yang dialami oleh Pak Dadang ini secara hukum juga masih perlu diuji. Tapi kami tadi sudah sepakat bahwa kita seperti yang Bapak katakan tidak benar, bukan mencari benar, mencari solusinya. Saya tadi malam sebelum kongres ini saya tanya Pak Dadang apa solusi itu Bapak yang pengennya? Bapak pengen uang atau nama baik? Ya, harus memilih. Ya nggak mungkin dalam hidup kita ini semuanya kita dapat. Ya, akhirnya bagi beliau saat ini hidupnya ini Bu sekarang yang nanggungnya adik. Dan itu kami sudah investigasi dan ada sedikit bantuan tiap bulan dari Kang Ridin. Ya. Jadi kami sudah tadi ada intro Pak Andre dan kelihatannya ada titik terang sedikit lagi sebenarnya Pak Andre. Jadi Pak Andre alhamdulillah terlalu cepat datangnya. Sedikit lagi berarti kan? Kan udah tiga apa kriteria yang kemarin. Tinggal yang dari 1 ke 47 naik lagi ke atas itu kan? Itu ya. Jadi terima kasih Pak Andre, itu jadi intro dari saya. Saya pikir juga nanti teman-teman dari Pos akan juga menyampaikan. Dan pada intinya sih arahnya itu kita sudah mengkerucut dan kita sudah bicara. Hanya saja memang dari poin ini PT Pos harus belajar banyak bahwa apa kebijakan yang dilakukan itu harus diterangkan ke karyawan. Kayak contoh tadi dapur pos, ya CBS, duitnya dari mana itu, karena di otaknya karyawan itu hal yang berbeda gitu loh Bu. Wajar saja karena tidak ada sosialisasi yang baik. Sama satu lagi nih Pak, kan kasus Pak Dadang ini bisa kejadian karena CCTV Bapak nggak jalan. PR tuh Pak. Bapak kan ini zaman digital. Jadi di tempat transaksi antara karyawan PT Pos dengan nasabah itu harus ada CCTV. Jadi kalau ada dispute ke depan itu ada rekamannya. Betul nggak Pak Dadang yang ngasih dan motong? Atau mungkin ada pihak lagi ya yang lain mempengaruhi Linda ini mengambil. Nah kan ini kan ini yang perlu, kalau ada CCTV selesai di barang ya. Tapi karena mohon maaf ya, ke depan tolong yang begini-gini di PR jadikan masukan Pak, sampaikan ke Pak Direksi ya Bu, sampaikan ke Pak Faisal. Pak Faisal kan orang Telkom dulu, orang digital ya, masa dia nggak belajar di mana tempat transaksi antara nasabah bertemu dengan karyawan Pos, disitulah titik rawan ya, harus ada CCTV. Kan CCTV nggak banyak
kan duit pos banyak tuh. Amin. Dapat duit dari Taspen, dapat duit dari Asabri, gitu kan, banyak duit sekarang. Amin. Apalagi ya kalau bisa aset-asetnya banyak tapi nggak mampu ngelola aja, nggak bisa di duit, monetisasi kurang. Nah tapi tolong itu Bu, tolong banget ya Pak, CCTV. Nah lanjut Pak. Ya, jadi saya pikir itu mungkin nanti ya kita sepakat aja apakah secara teknis nanti harus ditungguin oleh Pak Andre. Apa sih tunggu? Ya kan? Atau Saya berharap hari ini selesai. Nah, oke. Jadi saya serahkan ke kasihan beliau dari Majalengka Ya. ke sini. PT Pos. Tadi kita udah sepakat ya bahwa uang pesangon yang dimaksud dalam pasal 11 itu akan di-cover melalui Bapen Pos. Ya. Ya. Oke. Ya 120 juta ya. Nah, jadi artinya dihitung kemarin mau Kopesa 120 juta. Ya. Oke. Hah? Itu kan nanti di usia 56. Ya 120 juta itu nanti di usia 56 bisa diambil dengan dicicil tiap bulan atau langsung lagi lulus. Ya. Nah, itu kan haknya Pak Dadang sebagai pensiunan PT Pos sudah ada. Ya. Tinggal sekarang kan uang pesangon ya. Uang apa? Iya. Jadi Pesangon kalau lah tinggalan. Ya kalau uang pensiun kan beres nih. Nah, tinggal uang pesangon nih. Kita Tadi- mau yang nomor 1, nomor 2 atau nomor 3 kan? yang keputus tadi, yang ngomong tadi berapa? Yang pelanggaran yang apa tuh? Yang pertama. Yang pelanggaran yang kecil. Yuk langsung bicara duit aja. Iya. Pelanggaran tertib. Ya, yang pelanggaran tertentu. Kan ada 3 pelanggaran. Nah, Pertama ya. yang paling berat itu kan pelanggaran yang besar. Itu 1 juta. Ada yang berat 47 juta. Ya, saya udah hafal angkanya. Lalu di atas 47 juta itu apa itu kan? Ya. Pelanggaran apa? Yang nomor 1 itu. Oh itu bukan pelanggaran, pensiun normal Pak. Pensiun normal pasti semua haknya tidak ada potongan sama sekali, tidak ada prosentasi, pengalinya juga akan diterima kalau itu pensiun normal. Namun setelah kita bicara Pak, setelah kami bicara dengan Pak Ian dan Ibu, tadinya kan kami memutuskan bahwa beliau adalah PHK dengan alasan mendesak. Ya. Otomatis 1 uang juta. pensiun hanya 1 juta, uang pisah namanya. Uang pisah, pesangon lah. Pisah. Kemudian setelah kami ngobrol, kami akan menurunkan menjadi PHK pelanggaran tata tertib. Beliau dapat uang pesangonnya 0,5 ya. Dari Totalnya itu totalnya aja, totalnya lah berapa? Rupiahnya angkanya. Rupanya Kita nggak usah Misalnya pakai kita nominal. langsung saja Pak ya, Ya. kita akan bayarkan nanti penghargaan masa kerjanya. Itu maksimal kalau di undang-undang kan 10 kali. Iya. 10 kali masa kerja. Jadi nominalnya 54. Karena gaji Bapak itu kan 5 juta 400 sekian ya, oke lah. Jadi ya 54 juta sekian. Itu yang bisa kita tawarkan. Kalau 120 otomatis Iya, kan? Di saat usia Iya. 56. Jadi 2 tahun lagi Pak terima duit 120-nya. Ya, Iya, ya. Monggo Bapak mau. Bapak kan 54 kan? Iya. Ya. Tapi yang asuransi asuransinya kan jangan proses. Iya, kalau- Kan asuransinya cukup besar itu Pak. Yang cuti besar tadi ditanggung di mana Ibu Di bilang? beri lain. Berilai. Ini nggak ada. Ada cuti Ada besar. kan itu? Ada, ntar dulu. Di itu kan nggak ada kan? Di Jiwasraya nggak ada. Ada juga. Sudah pindah FG Pak. Tapi bisa cek kalau di Bisa. Iya, sudah pindah FG, Pak. Sudah pindah FG. Iya, Pak. Sudah kita lihat Sudah surat kami Jangan semua. salah gitu ya. Ya kan? Aman kan bisa cair kan? Bisa. Siapa itu Pak? FG udah cair bisa kan? Bisa. Jadi uang cuti besar itu kami nama produknya Dana Karya. Dana Ada Karya itu ya? Di BRI. Ya. BRI. Nah, bisa diambil itu nanti ya. Bisa. Bisa. Karena kan beliau udah berhak nih. Iya. Ya udah bisa nih. Dana Jadi ada Bapak pensiun dapat 54 juta sekarang. Plus asuransi Iya. itu nanti dihitungin sama beliau. Iya. Iya ya. Totalnya lumayan lah. Lumayan lah. Kira-kira berapa Sebutkan Pak? aja. Sekitar 300 Pak. Kalau dengan 300 PMK juta. tadi mendekati 400. 400 juta. Iya. Jadi Kalau yang didapat dengan yang dapat 50 jadi dari 54 plus tadi CBE semua 400 totalnya. kurang Hampir, dari Pak. Hampir 400 juta Pak. 39 berapa? 39 udah dihitung beliau. Oke lah. Estimasi kita sudah. Ada 390 juta sekian. Bapak terima dulu sekarang nih. Nanti 2 tahun lagi Bapak terima lagi 120. Oke lah ya. Setuju ya Pak Dadang? Ini bener dah. Itu gini Pak, itu sudah termasuk
120. Pak. Iya. Oh, Udah seluruhnya. Udah 390 itu udah termasuk. udah termasuk 120. Jadi 120 dikeluarin dulu itu yang bisa Iya, udah cairin Bapak ya, Bu, ya. keluarin dong. Oh, iya, Jadi 390 kurang 110 berarti Iya. 270-an. Bisa di depan ya. Jadi kita urus 270-an. segala. Iya, Jadi Itu 200 SK-nya jadi Pak. Iya, SK-nya. SK-nya. Jadi 270 jutaan ya. Iya. Oke di depan, nanti 2 tahun lagi baru 120. Yang 120. Monggo 120 Bapak mau ambil langsung apa di per bulan untuk Ambil langsung aja ya. Untuk pas-pasan ya. buka toko. Iya. Buka kios itu. Iya. Iya Pak. Ya yang sekarang aja udah bisa buka kios Pak sebenarnya. Nganjuk cina Bu, modalnya. Yang pasti yang Hijau langsung, modalnya. yang langsung bisa dicairkan itu Pak, yang nggak boleh kompensi asuransi adalah yang 50 berapa Pak? Nggak ada dia. Nah, itu bisa langsung nanti bisa. Iya. Oke. Tapi kalau yang lain proses asuransi, Pak Dadang gimana, Pak Dadang? Bisa terima nggak Pak Dadang? Ini Gimana? jangan tanpa paksaan loh Pak. Tanpa pesanan. Ya, ini Bapak ikhlas. Iya. Ya. Manu, sebentar. Kalau bisa paskannya. Apa itu pasar? Nah, Bisa. nggak ada ya. Nggak bisa, Ini Pak. Pak Dadang, Pak Dadang, tadi malam saya tanya nama baik dan duit, atau duit. Iya. Sekarang dua-duanya udah dapat. Iya, iya. Udah dapat, Pak. Iya. Ya udah. Sudah nggak? Terima Pak. Iya. Terima ya. Iya. Oke. Betul Pak, udah turun SK PHK-nya. Betul. Kemudian dapat yang PMK dan sebagainya. Udah, terima ya Pak Dadang. Iya, betul. Alhamdulillah. Udah selesai di Bandung teknisnya. Gimana? Ya. Iya, masa Untuk selesai teknisnya nanti kami akan selesaikan di Bandung nanti kalau Ya, dari semua Pak aturan teknisnya. Iya, lapor ya. Ini udah selesai. Oh, ya. Jadi berarti kesimpulannya status Pak Dadang ini apa namanya? Pelanggaran karena Eh, pelanggaran tatip, Pak. Tatip. Pelanggaran PHK karena pelanggaran tata tertib. Nah, tuh sehingga Pak Dadang bisa dapat namanya uang pesangon Iya. 54 juta. Plus dengan segala uang pensiun 120 juta. Plus dengan segala asuransi Iya. dapatnya 390 juta lebih. Nah, Pak Dadang bisa terima nanti SK keluar 54 juta di depan. Iya. Lalu setelah asuransi cair Bapak dapat lagi sekitar berapa tuh? 200 20-an. 220 Iya. 220 lagi. Nanti pas usia Bapak 56 tahun, 2 tahun lagi Bapak terima 120. Nah, 120 juta ini bisa Bapak ambil langsung semua sekaligus atau Bapak bisa berkala. Gitu loh. Intinya jangan dipakai kawin lagi, Pak. Tuh, pada tujuannya ke situ ya. Jadi harus ada Pak Andre dulu. Pada sama tujuan kita itu. Udah tadi saya tanya Iya. juga, Bapak kitanya apa lagi gitu loh. Apa ya? Jadi memang Enggak, kalau dengan Pak Andre acara ini bisa kadang-kadang semua. agak jual mahal Pada dikit. sama, Ya. sama tujuannya. Ya, alhamdulillah beres ya, Pak. Iya, Pak. Nanti teknis administrasi bereskan lah. Iya. Antara Pak Yan sama Bapak dan Ibu ini ya. Iya. Ya, alhamdulillah beres. Alhamdulillah. Berarti utang kita sama Kang Didi beres sudah. Beres. Jangan sampai sebelum dilantik masih ada utang Kang Didi. Nggak enak kita. Iya, iya. Kami sebelahan Pak kantor. Oh, kantor sebelah. Iya. Kan di Gibran Sate, Pak. Siapa tahu tiba-tiba Di mana posnya sebelah? Di Cilaki ya? Cilaki, Kan ada Telkom ada pos. samping Iya. gedung sate. Sayap kanan itu Pak. Tadi mungkin di sate sini. Iya, saya Sayap sayap kanan, Pos pos apa Telkom seberangnya kalau nggak salah. Di samping Oh Pak. ya, Telkom sama Pos itu satu gedung Pak. Satu gedung ya? Iya, kalau yang sebenarnya kantor Telkom 2 Pak, yang di kedua lapangan itu Telkom 2. Oh, Merah putih itu. Gedung lama Pak, itu gedung lama. Di dalam komplek itu. Ya, itu komplek. Ya. Kalau kemarin itu Pak, tadi juga pasti kantinnya beliau. Iya. Sudah mulai main-main ke situ. Saya sih ya nantilah mau ke Sudah yang penting sudah kesepakatannya sudah ada poin itunya, tinggal nanti mekanismenya aja. Oh, dari Bapak di Bandung ya? Iya. Pak. Jadi ini ibu ini ibu direktur residen kami Pak. Oh, ibu direktur ya, residen. yang Kita nggak pernah. disuruh mewakili Pak Iya. Faisal beliau. ya terima kasih Bu Asi ya. Sama-sama Pak Iya. Ini di Bandung Ibu nih, Bu. Iya, Iya. iya Jadi Pak. kantor pusatnya di Jalan Bandung. di Cilaki. Cilaki. Oh, Ibu di Bandung kan? Iya, di Gibran Sate itu Pak. Bukan yang di sini. Pasar Baru, Pasar Baru. Representatifnya saja yang kita. Iya. Tapi bisnis dan operasi. Telkom kantor pusatnya di Bandung, tapi Iya. direksi di sini semua. Kalau direksi bisnis dan direksi operasi di Jakarta Pak. Oh. Kami di SDM dan keuangan di Bandung.
Ya Bu Asih, terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Bu. Pak, Ya. terima kasih. Ya, jadi Beres. Pak Dadang ya sudah ini. Coba Pak Dadang ngomong ke PT Pos dan Bos. Ya. Jadi sok ngomong sore. Wakil Presiden Bapak loh, Bos. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak ibu yang telah memberikan yang terbaik untuk saya. Saya mengucapkan yang terima kasih yang sebesar-besarnya buat bapak sama-sama bapak dan ke jajaran terus. Salam untuk Bapak Aisyah. Insya Allah. Bapak Seraji, direktur kami. Saya menangis gembira. Makasih. Sama-sama. Bapak sehat-sehat selalu ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Asih ya. Sama-sama, Pak. Pak, semua dari hukum. Kami mohon maaf apabila ada kata ataupun perbuatan yang tidak berkenan. Tapi bagi kami sebagai kuasa hukum kami hanya menjalankan amanah ya dalam rangka kepentingan kemanusiaan saja. Ya, kalau kita bicara hukum ada salah itu terlalu panjang dan tidak adil buat rakyat kecil seperti Pak Dadang ini. Ya, jadi terima kasih sebenarnya Bu Asih. Ini permintaan kami sebenarnya dari awal seperti ini. Tapi memang kalau belum waktunya itu nggak bisa. Bapak harus ketemu saya dulu. Ya. Akan indah, akan indah pada waktunya ya. Iya Jadi, memang akhir itu indah. ya, indah pada waktunya. Di ujungnya alhamdulillah. Iya. Sama kayak Pak Prabowo begitu. Iya. Indah jadi presiden. Iya. Ya, ya terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan dan kita juga akan segera bertemu secara teknis termasuk LP kita akan posisinya. Iya. Iya. Jadi ya kami yang penting buat Pak Dadang ya bukan buat kami. Ya, Beliau bertugas pro bono. ini perintah daripada Pak Gubernur. Yang pahalanya lebih besar. Oh, gede pahalanya. Amin. Amin. Ya terima kasih Padahal Pak Bapak Andri. semua. Ya dan sukses selalu Pak. Ya, kami juga dari PT Pos terima kasih Pak. Pak Dedi itu kan nanti sebelah dengan kami. Iya. Jadi kalau misalnya udah selesai kan ngobrolnya enak gitu Pak. Nggak ada sambutan. Ada utang piutang, jadi kami juga berterima kasih Pak Andre sudah memfasilitasi kami bertemu dan alhamdulillah semuanya sudah bisa kami selesaikan. Terima kasih juga Pak Ian, Ibu, Pak Dadang. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi hal-hal yang membuat Pak Andre repot. Jadi gini Pak, Ibu sekalian, kami berterima kasih nih PT Pos, Pak Ian, Pak Dadang percaya sama Iya, Partai siap, Pak. Gerindra ya. Iya. Alhamdulillah memang tugas kami Partai Gerindra ini diberikan oleh Pak Prabowo yang ditugaskan untuk mengadvokasi masyarakat. Dan kebetulan Kang Deddy salah satu kader terbaik kami Bu di Jawa Barat sekarang kan Gubernur Jawa Barat terpilih. Beliau meminta kami memfasilitasi penyelesaian masalah Pak Dadang. Alhamdulillah hari ini kan sudah selesai jiwa besar PT Pos, Pak Dadang, kita nggak cari benar yang salah tapi ada solusi di tengah. Alhamdulillah dua belah pihak sudah menerima, ini kan selesai. Nah harapan saya Bu sebagai anggota DPR Ibu, mitra Ibu sebagai wakil ketua Komisi 6, pesankan ini salah satu penyebab permasalahan ini kan CCTV-nya nggak ada. Nah bagaimana duit yang ratusan miliar untung tadi itu salah satunya selain memperbaiki kesejahteraan karyawan Pos juga CCTV-nya dibenahi ya sehingga ke depan kalau ada dispute seperti ini nggak perlu kita bertele-tele karena ada CCTV. Nah, terlihat dari awal karena pos pelayanan di depan itu antara pertemuan karyawan itu dengan nasabah harus ada CCTV. Kan untung kasus Pak Dadang ini nggak terlalu ribet, beres. Coba yang lain-lain nanti kan ada pelayanan PKH tadi, raskit, stunting, apalagi itu Bappenas, PKH, apalagi
lagi banyak kan ibu bansos itu kan ada pos, ya CCTV-nya jalan, itu bagian ibu mengkontrol juga. Jadi kalau bisa CCTV itu bukan hanya wilayah melihat, tapi direksi dimanapun posisinya bisa mencek seluruh kantor cabang pembantu yang ada di seluruh Indonesia. Itu caranya zaman digital sekarang. Jadi di handphone tuh ibu sebagai direksi bisa cek seluruh kantor cabang pembantu ini bener nggak kerja, tidur mereka apa enggak, bener nggak melayani nasabah gitu loh. Jadi ini jadikan PR langsung. Jadi sekali lagi hatur nuhun, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beres. Dari Paksi Gerindra yang telah membantu saya juga dari awal setelah laporan saya sampai sekarang tuntas, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terus kepada jajaran PT Pos, terutama Bapak Direktur Utama Bapak Faisal Jumadi, saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran direksi PT Pos yang telah memberikan yang terbaik kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin segitu. Terima kasih.